Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Pera Mulia Rizky SPD. Saya mengajar mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang dengan nomor peserta 20169981376. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang Kerajaan Sriwijaya. Salah. Pada hari ini Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang Kerajaan Singasari pada masa Hindu-Buddha di Indonesia dengan mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semuanya agar pembelajaran kedepannya yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah semuanya baik. Coba Musadim pimpin dulu teman-temannya untuk berdoa pada hari ini. Marilah sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Semua ya. Alhamdulillah kalau hadir semua artinya semuanya bersemangat sekali untuk memulai pembelajaran pada hari ini ya. Jadi untuk menambah semangat kita pada hari ini, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Oke, semangat ya untuk melakukan pembelajaran pada hari ini, oke? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang Kerajaan Singasari. Minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang Kerajaan Sriwijaya. Jadi sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita akan ulang dulu materi kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ada masih ingat tidak? Di mana letak Kerajaan Sriwijaya? Saya Bu, Ya. di tepi Sungai Musi, Palembang. Iya, jadi letak Kerajaan Sriwijaya itu ada di tepi Sungai Musi. Ya, di Sumatera Selatan. Lalu pertanyaan kedua, pada masa pemerintahan siapa Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya? Saya Bu, Iya. pada masa pemerintahan Balaputra. Iya, jadi Sriwijaya itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Bala Putra Dewa. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Kerajaan Sriwijaya. Maka hari ini kita akan membahas materi pembelajaran kita mengenai Kerajaan Singasari ya. Jadi di depan kita ya, di depan ini ada satu buah gambar ya. Coba kira-kira ada yang tahu tidak gambar siapa itu? Saya, Bu. Iya. Coba Alan, gambar siapa itu Alan? Gambar Ken Arok. Iya, jadi di sini depan ini sudah ada satu buah gambar ya. Gambar ini adalah sosok dari Ken Arok, pendiri dari Kerajaan Singasari. Ya, oke, itu adalah pendiri dari Kerajaan Singasari. Jadi Kerajaan Singasari ya, sebuah kerajaan yang terletak di daerah Jawa Timur, tepatnya itu di Malang.
Ya, tahu Malang? Kalau Malang itu, kalau zaman sekarang itu Malang itu identik dengan buah apel. Tahu? Apel hijau? Tahu kan? Jadi apel hijau itu kota terbesar penghasil apel hijau itu ya. Yang biasa kita lihat di pasar-pasar itu berasal dari Malang, ya, Kota Batu Malang, ya, Jawa Timur. Jadi Malang itu penghasil apel hijau, ya. Kalau kalian bisa makan, aku mau beli apel itu mah, misalkan aku mau beli apel itu pak. Nah, apel yang hijau yang biasa kita makan itu dari kota Malang, ya. Jadi kerajaan Kediri itu terletaknya di daerah Malang, ya. Jawa Timur itu ibu kotanya Surabaya. Tahu Surabaya? Tahu. Lambangnya itu ada buaya kan, patungnya ya. Nah, itu letak dari kerajaan Singasari. Ya, jadi itu adalah letak dari kerajaan Singasari. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Singasari, apa itu sistem pemerintahannya, politiknya, budaya, agama, bahkan peninggalan kebudayaan dari kerajaan Singasari itu akan kita pelajari pada hari ini, dan kita akan menyelesaikan beberapa soal-soal yang terdapat dalam LKPD. Nanti akan kita bagikan pada saat pembelajaran kita nanti berlangsung, oke? Jadi materi kita hari ini itu kita mulai kepada pendiri dan penguasaan kerajaan Singasari. Ya, jadi pendiri dari kerajaan Singasari itu adalah Ken Arok. Seperti yang kalian lihat tadi kan gambarnya itu kan gagah gitu kan, wah gagah Ken Arok ya. Misalkan si Alan merasa Ken Arok kan, wah itu gagah merasa Ken Arok gitu kan. Jadi Ken Arok ini adalah pendiri dari kerajaan Singasari. Ya, Singasari ini tidak lain dan tidak bukan dulunya sebelum disebut dengan Singasari itu disebut dengan Tumapel. Ya, jadi daerah Tumapel ini adalah suatu daerah di bawah kekuasaan dari kerajaan Kediri. Ya, awalnya. Ya, dari kerajaan Kediri. Tumapel ini menjadi bawahan dari kerajaan Kediri. Pada kita ya, ini ya, ada kita terletak di Oganilir gitu kan. Oganilir itu misalkan SMA 1 Rantau Panjang ini terletak di Rantau Panjang. Ya, jadi kita masih di bawah naungan Oganilir. Walaupun kita ada di kecamatan Rantau Panjang itu terletak di Oganilir. Nah, itu juga dengan Tumapel tadi. Ya, jadi Tumapel tadi adalah suatu daerah ataupun suatu daerah kekuasaan yang masih di bawah dari kerajaan Kediri. Ya, jadi kerajaan Kediri berkuasa di sana di Tumapel itu ya, yang ibarat kata kalau bahasa sekarang ibarat kata itu camatnya ya, ya aku kalau bahasa dulu itu ada yang namanya aku. Kalau sekarang itu namanya bisa dikatakan seperti camat lah ya. Camatnya yang memerintah di daerah Tumapel itu ada yang namanya Tunggul Ametung. Ya. Jadi si Ken Arok ini melakukan pemberontakan kepada Tunggul Ametung. Ya, dia merebut kekuasaan yang ada di Tumapel itu dari tangan Tunggul Ametung itu diambil oleh Ken Arok. Ya. Jadi dikuasai oleh Ken Arok. Yang awalnya Ken Arok itu adalah kaki tangan dari Tunggul Ametung. Ibarat kata bawahan ngerompak atasan. Kalau bahasa kerennya sekarang itu pengkhianat. Ya, nah ya kalau biasa sekarang itu namanya pengkhianat. Jadi si Tunggul Ametung tadi dikhianati oleh Ken Arok. Ya, jadi Ken Arok itu mengkhianati Tunggul Ametung, merebut kekuasaan yang ada di Tumapel. Lalu setelah dia berhasil merebut kekuasaan dari tangan Tunggul Ametung, dia pun menikahi istri dari Tunggul Ametung. Ya, jadi istrinya itu dinikahi oleh si Ken Arok itu. Karena kenapa? Istri dari si Tunggul Ametung itu adalah seorang perempuan yang cantik jelita, gitu ya, jelita ya, cantik jelita. Sehingga membuat hati Ken Arok ini tergoda dan pengen memiliki, ada rasa ingin memiliki si Ken Dedes ini. Ya, walaupun Ken Dedes dengan Tunggul Ametung itu sudah mempunyai seorang anak, ya, tapi tidak peduli. Ibarat kata zaman sekarang, janda itu di depan, ya, gitu kan. Jadi setelah Tunggul Ametung tadi meninggal ya, Ken Arok itu mengambil Ken Dedes itu sebagai istri.
istrinya, dijadikannya istrinya si Kendedes tadi kan, ya. Lalu Ken Arok ini membunuh si Tunggul Ametung ini menggunakan keris empu gandring. Ya, kalau kita dengar kalau film-film zaman dulu kan di TV itu kan ada film-film laga gitu kan, ada yang nama keris empu gandring, keris empu gandring. Nah itu keris empu gandring itu adalah sebuah keris yang dipesan oleh Ken Arok ini yang digunakannya untuk membunuh si Tunggul Ametung dan juga membunuh orang yang membuat keris itu sendiri. Ya, keris empu gandring. Ya, jadi si yang punya keris ini, yang bikin keris ini membuat yang namanya kutukan. Tadi si Jelita dengan Musadir tadi punya anak namanya si Akbar. Nah, si Akbar tadi karena bapaknya tadi dibunuh oleh Agus, misalnya ya. Jadi si Akbar tadi dibunuh oleh Agus. Oke, misalkan dia tumbuh besar gitu kan. Setelah dia besar dia tahu, oh bapakku tadi dibunuh oleh si Agus. Maka demi membalaskan sakit hatinya tadi karena bapak tersayangnya yang ganteng dan putih Paul itu dibunuh oleh si Agus, maka si Akbar ini membunuh si Agus ya, telah membunuh bapaknya. Lalu anak si Agus dan si Kendedes tadi juga punya anak. Misalkan si Ken Arok tadi dengan si Kendedes tadi punya anak. Anaknya tadi misalkan namanya Alan. Alan tahu bahwa bapaknya tadi Ken Arok tadi dibunuh oleh si Akbar. Misalkan gitu kan. Jadi balas dendam lagi, maka itu yang terjadi di keturunan tadi. Apa yang dimaksud dengan bahwa anak keturunan dari Ken Arok itu akan mati di tangan Kristen yang benar, memang benar bahwa mata itu dibunuh. Ya. Jadi pada masa Ken Arok ini, tapi tidak terlalu lama, jadi ada beberapa anak keturunan dari Ken Arok ini karena merasa sesuatu itu terus bunuh itu tidak ada akhirnya, maka si keris empu gandring itu disembunyikan ataupun diselamatkan agar tidak ada lagi namanya perpecahan di kerajaan Singasari. Ya. Lalu di sini ada yang namanya perkembangan dan puncak kejayaan dari kerajaan Singasari. Ya, puncak kejayaan dan perkembangan dari kerajaan Singasari. Ya, ada yang namanya ekspansi wilayah. Ya, ekspansi wilayah itu adalah memperluas wilayah kekuasaan Singasari. Kalau pada masa Kertanegara ya, pada masa Kertanegara itu ada yang namanya ekspedisi Pamalayu. Ya. Salah satu kerajaan yang berdampak dari ekspedisi Pamalayu itu adalah kerajaan Sriwijaya. Ya. Jadi salah satu faktor kemunduran dari kerajaan Sriwijaya itu adalah diserang dari kerajaan Singasari. Ya, yang nantinya yang memimpin dari ekspedisi Pamalayu itu adalah Raden Wijaya. Yang notabene nantinya Raden Wijaya ini adalah pendiri dari kerajaan Majapahit. Ya, jadi antara satu kerajaan yang ada di Indonesia ini biasanya mempunyai satu hubungan terikat, baik itu berupa politik ya, pemerintahan. Terikatnya juga bisa dilakukan itu dengan pernikahan, kawin silang. Ya. Misalkan si Jelita dari kerajaan Singasari dikawinkan dengan si Musadim dari kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Singasari tadi bersatu. Ya, kekuasaannya menjadi banyak luas. Ya, karena perkawinan tadi. Ya. Lalu setelah ekspedisi Pamalayu itu selesai kan, akhirnya kemenangan di tangan Singasari itu ada di tangan Singasari ya. Si Raden Wijaya ini dinikahkan dengan anak Kertanegara tadi. Anak Kertanegara itu ada 4. Jadi 4 perempuan itu semuanya dinikahkan ke Raden Wijaya. Jadi si Raden Wijaya itu punya 4 istri. Kalau memang dalam Islam itu kan kita tuh memang 4 ya, maksimal 4. Bagi yang mau, bagi yang adil. Bukan adil tidak mampu, jangan coba-coba lebih. Ya, jadi 4. Kalau orang zaman dulu dalam sistem kerajaan Hindu Buddha itu biasa selirnya 100. Oke.
selirnya 10. Oke, nggak masalah itu. Kalau dalam sistem kerajaan, biasa itu seorang raja itu punya banyak selir. Selirnya banyak, anaknya pun banyak. Terkeret. Kalau di baris itu kan panjang gitu anaknya kan. Biasa itu. Ya. Jadi empat anaknya tadi perempuan semua itu dinikahkan sama Raden Wijaya. Akibat Raden Wijaya ini mampu membawa kerajaan Singasari itu menyelesaikan ekspedisi Bamalayu itu menjadi sukses. Bahkan dia mampu mengalahkan kerajaan Sriwijaya yang notabene kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Nusantara pertama. Ya, kerajaan Nusantara pertama yang ada di Indonesia. Ya. Kerajaan Nusantara maksudnya adalah sebuah kerajaan yang mampu menyatukan seluruh wilayah yang ada di Nusantara ini. Kalau zaman sekarang itu dari Sabang sampai Merauke. Kita disebut dengan Indonesia. Zaman dulu Indonesia ini disebut pertama kali itu dengan sebutan Sriwijaya. Kalau Nusantara yang kedua itu adalah Majapahit. Yang ketiga baru Indonesia. Ya, jadi Sriwijaya Majapahit adalah suatu kerajaan yang besar, yang megah, gitu kan. Nah, jadi si Kertanegara tadi merasa bangga bahwa dia sudah bisa dan mampu mengalahkan dari kerajaan Sriwijaya sendiri ya. Lalu Singasari juga melakukan kerjasama atau hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Yuan. Ya, membuka peluang ekspor rempah-rempah ke Tiongkok, memperkuat ekonomi kerajaan Singasari ya. Lalu kehidupan masyarakat di kerajaan Singasari ya. Sistem pemerintahannya itu sentral ya, sistem pemerintahan yang terpusat dengan kekuasaan tertinggi itu di tangan raja ya, didukung oleh bangsawan dan pejabat kerajaan tingkat regional. Kalau zaman sekarang itu ya, misalkan Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden. Lalu di bawah presiden itu ada menteri. Di bawah menteri-menteri lagi setiap daerah itu ada yang namanya gubernur. Lalu di bawah gubernur ada wali kota, ada lagi bupati ya. Jadi itu tingkatan itu sudah digunakan di kerajaan Singasari. Pusatnya itu adalah seorang raja. Lalu berkembangnya pertanian ya. Karena kerajaan Singasari terletak di daerah Malang ya. Mereka itu termasuk sebuah daerah yang subur. Jadi perkembangan pertanian di sana itu subur sekali ya. Makanya mereka sangat pesat sekali dalam bidang pertanian. Lalu perdagangan dan kerajinan. Perdagangan internasional diatur oleh pemerintah, sementara kerajinan dan seni tumbuh besar menciptakan keseimbangan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang makmur ya. Lalu warisan kerajaannya ada meninggalkan warisan seni, arsitektur dan literatur yang membentuk identitas budaya Indonesia hingga saat ini ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Nah, agendanya di sini ada agenda kita hari ini ya. Di sini Ibu sudah pegang kerajaan Singasari ya. Lalu kehidupan masyarakat di kerajaan Singasari ya. Sistem pemerintahannya itu sentral ya, sistem pemerintahan yang terpusat dengan kekuasaan tertinggi itu di tangan raja ya, didukung oleh bangsawan dan pejabat kerajaan tingkat regional. Kalau zaman sekarang itu ya, misalkan Indonesia itu dipimpin oleh seorang presiden. Lalu di bawah presiden itu ada menteri. Di bawah menteri-menteri lagi setiap daerah itu ada yang namanya gubernur. Lalu di bawah gubernur ada wali kota, ada lagi bupati ya. Jadi itu tingkatan itu sudah digunakan di kerajaan Singasari. Pusatnya itu adalah seorang raja. Lalu berkembangnya pertanian ya. Karena kerajaan Singasari terletak di daerah Malang ya. Mereka itu termasuk sebuah daerah yang subur. Jadi perkembangan pertanian di sana itu subur sekali ya. Makanya mereka sangat pesat sekali dalam bidang pertanian. Lalu perdagangan dan kerajinan. Perdagangan internasional diatur oleh pemerintah, sementara kerajinan dan seni tumbuh besar menciptakan keseimbangan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang
makmur ya. Lalu warisan kerajaannya ada meninggalkan warisan seni, arsitektur dan literatur yang membentuk identitas budaya Indonesia hingga saat ini ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Nah, agendanya di sini ada agenda kita hari ini ya. Di sini Ibu sudah pegang yang namanya lembaran LKPD ya. Seperti yang sudah kita lihat bahwa melalui grup WhatsApp kelas 11 ini ya, Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Hari ini kalian juga sudah duduk ya berdasarkan kelompok yang Ibu bagi semalam ya. Ya, jadi sudah kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing ya. Satu orang itu ada yang 4, ada yang 5 ya. Jadi di sini ada lembar yang namanya LKPD. Ya. Di sini ini akan Ibu bagikan kepada kalian ya, satu kelompok satu ya. Oke, ini ada LKPD. Di dalam LKPD ini silakan kalian analisis ya. Silakan kalian analisis mengenai kerajaan Singasari ya. Itu di dalamnya sudah Ibu bagi soal berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Silakan dikerjakan, ditulis namanya, kelompoknya ya. Lalu apa jawaban dari analisis kalian? Ibu kasih varian waktu 10 menit untuk menganalisis soal-soal yang ada di dalam LKPD. Waktu dan tempat Ibu persilakan. Silakan kerjakan. Apabila ada yang tidak bisa, silakan bertanya. Lalu bertanya sesat di iya, jadi silakan bertanya kalau tidak ada yang dimengerti. Oke. Karena ya, ada yang namanya ekspansi wilayah. Ya. Ekspansi wilayah itu adalah memperluas wilayah kekuasaan Singasari. Kalau pada masa Kertanegara ya, pada masa Kertanegara itu ada yang namanya ekspedisi Pamalayu. Ya. Salah satu kerajaan yang berdampak dari ekspedisi Pamalayu itu adalah kerajaan Sriwijaya. Ya. Baca kelompok mana? Kan? Kelompok kehidupan beragama kerajaan. Sih, Sonia. Materi. Oke, ini sudah 10 menit dari waktu yang kita tentukan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Oke, ya berhubung sudah selesai semua, maka di sini Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil dari analisis yang kalian cari tadi ya. Hasil analisis mengenai kerajaan Singasari ya. Kita mulai saja ya presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 waktu dan tempat dan silakan untuk mempresentasikan hasil dari analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kerajaan Singasari. Maka kami memperoleh hasil yang akan dibacakan oleh teman saya, Yesi Ariska Febrianti. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa yang dibunuhnya. Karena tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Amelung, selanjutnya ia berkeinginan melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kadiri yang diperintah oleh Kertajaya. Keinginannya terpenuhi setelah kaum Brahmana Kadiri meminta perlindungannya.
Maka tahun 1222 Masehi atau 1144 Saka, Ken Arok menyerang Kediri sehingga Kertajaya mengalami kekalahan pada pertempuran di Desa Ganter. Ken Arok yang mengangkat dirinya sebagai Raja Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Berikut daftar Raja Tumapel atau Singhasari menurut versi Pararaton. 1. Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi tahun 1222 sampai 1247. 2. Anusapati tahun 1247 sampai 1249. 3. Tohjaya tahun 1249 sampai 1250. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana tahun 1250 sampai 1272. 5. Kertanagara tahun 1272 sampai 1292. Berikut daftar Raja Tumapel atau Singhasari menurut versi Nagara Retagama. 1. Sri Rangga Rajasa Sang Girinantapura tahun 1222 sampai 1227. 2. Anuspati tahun 1227 sampai 1248. 3. Wisnuwardana tahun 1248 sampai 1254. 4. Kertanagara tahun 1254 sampai 1209. Itulah hasil dari analisis kami. Baiklah, apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Gayatri Santi dari kelompok 3 yang ingin bertanya kepada kelompok 1. Pada masa pemerintahan siapakah kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaan? Baiklah, pertanyaan yang baik disampaikan akan dijawab oleh Putri Sada Agustin. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Baiti dari kelompok 3. Kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara pada tahun 1272 sampai 1292. Baiklah, apakah jawaban yang diberikan cukup? Cukup. Kami dari kelompok 1 telah selesai mempresentasikan hasil analisis kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu kita beri tepuk dulu ya. Kelompok 1, silakan dulu ya. Oke, itu dari kelompok 1. Untuk kelompok selanjutnya itu dari kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari analisis mengenai kerajaan Singhasari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai kehidupan perekonomian dari kerajaan Singhasari yang akan disampaikan oleh Dunia Citra Lestari. Baik, saya akan membacakan hasil analisis kami tentang perekonomian kerajaan Singhasari. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singhasari tergolong cukup maju karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai seorang petani. Tidak hanya Singhasari tergolong sangat mampu, tapi kehidupan saat dipimpin oleh Anuspati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya, saat masa pemerintah Raja Wisnuwardana, kehidupan ekonomi kerajaan Singhasari mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kekuasaan Raja Kartanegara, perekonomian tertata dengan baik. Bahkan, kerajaan Singhasari menjadi besar dan makmur. Sektor komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Kerajaan Singhasari mengembangkan infrastruktur dan transportasi untuk memperkuat perekonomian mereka. Mereka membangun jalan-jalan, jembatan, dan pelabuhan yang memudahkan akses perdagangan. Armada kapal dagang kerajaan Singhasari juga terus diperkuat untuk membuka akses perdagangan ke luar negeri. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Juliana Septiani. Saya mewakili dari kelompok 3 akan bertanya. Apa yang dilakukan
kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Silakan saya Mareta. Baiklah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Juleha dari kelompok 3. Untuk memperluas perekonomian Kerajaan Singasari, melakukan ekspansi wilayah ke daerah-daerah sekitarnya yang kaya akan sumber daya alam dan potensi perdagangan. Selain itu, mereka juga menjalin persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan lain untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi mereka. Baiklah, itulah jawaban yang kami sampaikan. Apakah jawaban kami cukup dapat dimengerti? Oke, cukup dimengerti. Ya, terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu ya. Bagus, selanjutnya kelompok 3 untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis kelompok kami yang mengenai budaya peninggalan Kerajaan Singasari yang akan disampaikan oleh pemateri kami, yaitu Mas Adi. Padanya kami silakan. Baik, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai peninggalan Kerajaan Singasari. Peninggalan yang ada dari Kerajaan Singasari adalah sebagai berikut. 1. Candi Singosari, terletak di Jalan Kartanegara, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Peninggalan Kerajaan Singasari ini diketemukan tahun 1803 Masehi dalam bentuk tumpukan bebatuan. 2. Candi Jawi, berlokasi di kaki Gunung Mulia. Berdasarkan para raton, Candi Kidal digunakan sebagai tempat penjamaan Raja kedua Kerajaan Singasari, Anusapati. Candi ini dibangun pada tahun 1248 Masehi. Setelah upacara pemakaman Raja Anusapati agar bisa mendapatkan kemuliaan sebagai Siwa Mahadewa. 6. Arca Dwarapala, terletak di wilayah percandian di Candi Renggo, Singosari. Memiliki tinggi hampir 4 meter, menjadikan arca ini sebagai arca Dwarapala yang paling besar. 7. Prasasti Manjusri, merupakan manuskrip berangka tahun 1265 Saka yang dipahat dengan huruf Jawa kuno dengan bahasa Sanskerta di belakang arca Manjusri. Dan yang terakhir 8. Prasasti Mulam Maluru, merupakan piagam yang ditulis untuk penghadiaan Sima Desa Mula dan Maluru kepada Sang Pranaraja. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil analisis dari kelompok kami mengenai budaya peninggalan Kerajaan Singasari. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada setiap kelompok. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Sonia dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah apa isi dari kitab para raton dari Kerajaan Majapahit? Siap, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Sonia yang sudah bertanya. Nanti akan dijawab oleh Evita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sonia. Apa isi dari kitab para raton dari Kerajaan Majapahit? Kitab para raton adalah sebuah buku cerita yang diawali dengan kisah inkarnasi Ken Arok. Dalam kitab para raton, hampir separuh dari isi kitab ini membahas perjalanan hidup Ken Arok hingga kemudian mendirikan Kerajaan Singasari dan menjadi raja di sana. Apakah jawaban dari Kak Cita sudah dimengerti? Siap, dimengerti. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, saya selaku moderator kelompok 3 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Kami akhiri presentasi kami dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita siapkan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 sudah bisa mempresentasikan, dan terima kasih untuk kalian semua karena sudah berani ya untuk mempresentasikan hasil analisis kalian mengenai Kerajaan Singasari. Ya, jadi dari kelima kelompok ini
kelompok ini ada salah satu kelompok yang paling baik presentasinya. Ya, Ibu di sini punya permen ya. Ibu di sini akan bagikan kalian kepada kelompok yang presentasinya yang terbaik pada hari ini. Ya, ayo kelompok berapa itu yang presentasinya baik? 1, 2, atau 3, 4, 5? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompok yang presentasinya baik pada hari ini jatuh kepada kelompok. Ada kelompok. Dari materi kita yang pelajari hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa saja poin-poin yang kita dapatkan pada hari ini? Coba, ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, coba cerita. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat pada pelajaran hari ini adalah pendiri dari kerajaan Singasari adalah Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan di daerah Singasari, Malang. Ken Arok yang mengangkat dirinya sebagai Raja Turampel bergelar di Rajasa Sang Amurwakubumi. Berikut daftar Raja Turampel atau Singasari menurut versi Peraton. 1. Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwakubumi. 2. Anusaripati. 3. Toh Raja. 4. Rangga Wuni dan 5. Kertanegara. Itulah kesimpulan yang saya dapat pada pelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih cerita. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah Singasari adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Malang, Jawa Timur. Dan pendirinya bernama Ken Arok. Dan raja yang mencapai puncak kejayaan itu dipimpin pada masa Raja Kertanegara. Ya, lalu untuk minggu depan ya, silakan kalian cari ya tentang kerajaan Majapahit. Oke, silakan kalian cari tentang kerajaan Majapahit ya. Kalian analisis dari buku, dari internet ataupun dari bahan-bahan lainnya, silakan kalian cari, kalian analisis dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk LKPD-nya tadi silakan dikumpulkan kembali ke depan ya, ya, untuk ibu nilai lagi hasil dari analisis kalian itu ya. Kumpulkan dulu coba. Bagaimana pelajaran hari ini? Bisa nggak mempelajarinya? Bisa. Dari hasil PPT yang ditampilkan kira-kira bagus nggak untuk kalian? Mudah nggak untuk dipelajari? Alhamdulillah. Semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, jangan lupa tugasnya tadi di rumah silakan cari mengenai materi kerajaan Majapahit. Dan di depan kita akan bahas kembali tentang kerajaan Majapahit dan kita akan presentasikan kembali di depan